Halo, jumpa lagi dengan kita di Bonsai, ngobrol online dengan santai. Kenalin, saya Tia, senang banget bisa menyapa sobat sehat dimanapun kalian berada. Di segmen kali ini kita bakal bahas edukasi kesehatan tentang apa ya? Oke deh kalau gitu, Bonsai kali ini bakal bahas tentang pentingnya CKG pada anak usia sekolah. Sobat Sehat pernah kepikiran nggak sih kalau pemeriksaan kesehatan sederhana di sekolah bisa mencegah masalah serius di masa depan? Nah, cek kesehatan gratis atau CKG atau PKG ini bukan cuma soal cek berat badan, cek gigi, cek mata, tapi juga deteksi penyakit menular, bahkan cek kesehatan mental untuk anak di usia sekolah. Yuk sekarang kita mulai bahas kenapa sih program ini penting banget buat generasi muda. Tapi tentunya di sini saya tidak sendiri. Kebetulan sudah ditemani dengan seorang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2023 dan sejak tahun 2020 beliau ini juga sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Narasumber kali ini sudah sangat berpengalaman di bidang kesehatan masyarakat selama 5 tahun dan pastinya kita akan banyak mendapatkan informasi, ilmu, dan edukasi juga dari beliau. Mari kita sapa Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Waritsa Sukarjian. Halo Ibu. Halo, Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa di acara ini. Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. sama-sama Mbak Tia. Ya. Gimana nih Bu? Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gitu ya. Pastinya sih Bu, pasti Ibu sangat menjaga kesehatan ya Ibu. Nah, jadi gini Bu, sekarang ini banyak orang tua dan teman-teman di sekolah yang ingin tahu soal pemeriksaan berkala di sekolah Bu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan soal CKG, eh, Sobat Saat di Rumah mau tahu dulu nih kira-kira saat ini Ibu sedang sibuk dan fokus ke program apa aja sih? Kalau secara ini ya umum gitu ya untuk program yang ada di bidang kesehatan masyarakat. Ini mungkin yang lagi menjadi tren untuk program nasional. Yang pertama adalah memang pemeriksaan kesehatan gratis atau bahasa strategi komunikasinya begitu ya Mbak Tia. Itu adalah CKG, cek kesehatan gratis. Ya, yang kedua ada lagi ya program lainnya gitu ya. Ini program makanan bergizi gratis, Kan bergizi gratis. Terus ada juga program-program prioritas di provinsi gitu ya. Ada program untuk buayan, buaya. Bunda Anak Impian, Sajadah, Santri Jatim Sehat dan Berkah, gitu ya. Terus ada pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, Oke. ada konseling dari pintu ke pintu. Terus yang terbaru nih, insya Allah gitu ya tahun ini akan ada program untuk kesehatan jiwa yaitu Mental Wellness and Happiness Service. Wow. Ya, sudah lumayan banyak lah program kita untuk Jatim Sehat ya Selain tahun programnya 2025. yang keren, namanya juga keren-keren ya Bu ya. Oke deh Bu, kalau gitu berarti saat ini memang sedang fokus ke CKG ya Bu. Ya. Bu, kira-kira masalah kesehatan anak usia sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini apa aja ya Bu? Ya, jadi sebenarnya program kesehatan remaja begitu ya. Kita sudah sebelum adanya CKG memang sudah ada program tersebut. Ada namanya di sekolah madrasah itu kegiatan screening atau penjaringan kesehatan bagi peserta didik. Yang menjadi permasalahan yang terbanyak itu adalah terkait status gizi remaja. Apa yang menjadi penyebab status gizi remaja? Kalau dulu mungkin remaja kita kurus-kurus gitu ya. Tapi sekarang ternyata dari hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, trennya malah sudah mulai berubah. Jadi trennya sudah ada kenaikan berat badan. Jadi sekarang bukan hanya masalah kurang gizi, tapi kelebihan gizi pun juga menjadi masalah. Ini yang menjadi mungkin tantangan kita untuk pelayanan kesehatan remaja, begitu ya. Kemudian yang menjadi masalah lagi adalah anemia.
Anemia. Ini khususnya memang untuk pemeriksaan kesehatan pada peserta didik itu ke sasaran remaja putri. Jadi memang ada sekitar, kalau kita lihat dari beberapa hasil survei ya yang dilakukan oleh mitra-mitra bangunan yang dilakukan di Jawa Timur, ternyata hampir sekitar 50-60% remaja kita, remaja putri ya, itu anemia. Anemia. Itu yang menjadi permasalahan. Itu yang terkait status gizi pada anak usia sekolah atau remaja. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah terkait pola perilaku ya, perilaku hidup sehat. Salah satunya mungkin sekarang geseran gitu ya, Mbak Tian dan teman-teman semua yang ada di live gitu ya. Itu adalah kalau dulu remaja kita aktif begitu ya, karena nggak ada gadget begitu ya. Sekarang pada mager semua gitu ya. Jadi aktivitas fisiknya sudah mulai berkurang. Walaupun kita berupaya di screening tersebut ada tes kebugaran, ternyata memang untuk meningkatkan aktivitas fisik ya, dari yang geraknya aktif ini sekarang menjadi mager, ini perlu satu upaya atau strategi ya. Seperti apa? Kira-kira apa yang disenangi oleh kaum remaja? Tuh. Kita cari yang mereka senangi dulu baru kita bisa masuk untuk mendapatkan solusinya. Ya, gitu. Oke deh Bu. Berarti dari masalah-masalah tersebut akhirnya kita mulai mikirin solusinya ya Bu, bagaimana cara untuk mengatasi masalah. Kemudian Bu, untuk mengatasi masalah kesehatan yang tadi tuh, jika merujuk pada Permenkes HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 33 garis miring 2025, kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh Dinkes Jatim sebagai langkah preventif? Jadi gini, itu adalah kegiatan salah satu tadi ya, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Awalnya cek kesehatan gratis ini memang diperuntukkan untuk, jadi ada 3 kelompok sasaran. Yang pertama untuk hari ulang tahun. Hari ulang tahun yang mungkin di awal tahun kemarin sudah kita launchingkan begitu ya, untuk kegiatan CKG hari ulang tahun. Yang kedua CKG pada anak sekolah. Anak sekolah. Ya. Jadi anak sekolah ini bukan hanya yang sekolah formal begitu ya, tapi juga yang non formal begitu. Jadi usia sekolah, bukan, jadi sekali lagi, anak sekolah ini bukan anak yang di sekolah atau madrasah, tapi PKG atau CKG pada anak usia sekolah. Usia sekolah ya. Kita di sini merujuk ke angka atau usia ya. Jadi 7 sampai 17 tahun. Itu kan usia sekolah. Mau dia di sekolah formal maupun sekolah non formal. Terus yang ketiga PKG khusus. PKG khusus ini khusus untuk sasaran ibu hamil dan balita. Seperti itu. Ini kan sudah dilakukan ya, kegiatan posyandu yang rutin setiap bulan begitu ya. Mungkin juga ada ibu hamil yang juga selain hadir di posyandu juga hadir di puskesmas. Gitu. Di layanan kesehatan ya Bu ya. Kemudian ngomongin soal rentang usia ya Bu. Tadi ini apakah ada klasifikasi jenjang usianya, dan jika ada apa aja sih yang menjadi pembeda? Tadi ya. Jadi tiga model begitu ya yang CKG. Yang jadi hari ulang tahun. Yang CKG hari ulang tahun itu mulai dari 0 ya. 0 tahun sampai 6 tahun. Kemudian setelah itu dari 18 tahun sampai lansia. Gitu. 18 itu yang tahun sampai lansia. Awalnya memang harus dilakukan di saat ulang tahun. Tapi sekarang mau datang, mau saat ulang tahun, tidak ulang tahun, itu bisa. Boleh ya. Bisa. Tetap dilayani selama ini memang sementara di puskesmas begitu ya. Ya. Yang kedua tadi yang usia sekolah. Sekali lagi usia sekolah, bukan anak sekolah begitu ya. Karena usia sekolah itu 7 sampai 17 tahun. Jadi mau ada di sekolah formal, madrasah, pondok pesantren, itu ya harus mendapat CKG minimal 1 kali dalam setahun.
Terus yang ketiga, yang tadi yang khusus untuk ibu hamil dan balita. Seperti itu. Pokoknya Sobat Sehat ingat-ingat untuk jenjang usia sekolah itu dari usia 7 sampai 17 tahun. Selama 1 kali dalam 1 tahun. Minimal 1 kali dalam setahun. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut. Untuk jenis pemeriksaannya nih Bu, yang di anak usia sekolah itu ada pemeriksaan apa aja? Ya, kita bagi ya, anak sekolah itu jenjangnya mulai dari tingkat SD, MI, begitu ya, kemudian SMP, MTS, kemudian SMA, SMK, MA, begitu. Untuk tingkat SD, MI, begitu ya, Mbak Tia, itu ada, ini contekan dulu ya, nggak hafal soalnya. Jadi ada 13 jenis pemeriksaan. Oke. Perlu disebutkan? Boleh. Ya. Jadi yang pertama terkait status gizi, gitu ya. Kemudian screening merokok karena terkait perilaku. Kemudian yang ketiga tingkat aktivitas fisik. Kemudian pemeriksaan tekanan darah, gula darah, screening tuberkulosis atau TBC. Kemudian screening untuk telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa. Kemudian pemeriksaan hati, begitu ya. Ini terkait untuk hepatitis B, begitu. Kemudian kesehatan reproduksi, ini untuk kelas 4 sampai 6 ya, untuk tingkat SDMI. Kemudian riwayat imunisasi. Riwayat imunisasi ini kita khususkan untuk yang kelas 1, begitu. Itu yang untuk SDMI ya, 7 sampai 12 tahun. Untuk yang SMP MTS, begitu Mbak Tia, umur 13 sampai 15 tahun itu ada 15 item pemeriksaannya. 15 item. Apa sih bedanya dari yang tingkat SDMI? Jadi ada tambahan di sini untuk pemeriksaan thalassemia. Dan anemia. Tadi kan kita kasus remaja yang terbanyak adalah anemia pada remaja putri. Jadi ini ada screening anemia untuk kelas 7. Kelas 7. Jadi kelas 1 SMP MTS ya. Itu yang untuk tingkat SMP MTS. Ada tambahan lagi, riwayat imunisasinya itu terkait HPV. HPV itu Human Papilloma Virus, begitu ya. Itu di kelas 9, putri. Sebenarnya untuk imunisasi HPV ini itu sudah dilakukan di kelas 5. Oke. SD. Berarti diulang ya? Bukan diulang. Jadi kalau dia belum dapat begitu, bisa lagi nanti di kelas 9. Kemudian untuk SMA 16 sampai 17 tahun itu ada 14 item. Ternyata tambahannya dari yang SD tadi 13 tambah 1 itu thalassemia sama anemia. Di kelas 10. Kelas 10, berarti untuk kelas 2. Dari langkah Dinkes Jatim membuat program CKG sekolah ini, apa saja yang menjadi tujuan dan indikator keberhasilan? Jadi setiap indikator seperti CKG begitu ya, itu adalah bagaimana tingkat derajat kesehatan siswa atau di sini usia sekolah, anak usia sekolah itu tercapai begitu ya. Salah satunya dari setiap pemeriksaan ini mesti ada indikatornya. Satu tadi di tingkat SD begitu ya. Ada 13 item pemeriksaan. Itu apa sih? Biar status gizinya bagus begitu ya, baik. Tentang merokok, bagaimana anak-anak ini tidak terpapar terkait rokok. Ya, kenal. Mungkin awal-awal ya, remaja awal 10 sampai 14 tahun itu mesti akan kenal dengan rokok begitu. Penasaran. Tapi setelah itu diharapkan walaupun dia kenal, harapannya tidak terdampak untuk tuntutan seperti itu, Mbak Tia. Ini yang terkait indikator itu ya. Selain itu juga ada untuk penyakit ya. Tadi kan tentang screening TBC, kemudian hepatitis, begitu ya. Itu untuk pencegahan untuk penyakit menular.
tadi juga tentang aktivitas fisik, bagaimana kesehatan, kebugaran gitu ya, itu tercapai. Tujuan akhirnya tadi bagaimana peningkatan prestasi akademik dari siswa. Yap. Kita melihat indikatornya kalau siswa itu presensinya begitu ya, ya bagus, tiap hari masuk, itu dia kan sehat. Tuh. Itu salah satu indikator yang mungkin bisa kita lihat selain prestasi akademiknya. Gitu. Jadi dari tubuh yang sehat, akhirnya akademiknya juga bagus ya. Iya, Ya. betul. Harapan seperti itu. Kemudian eh, kita kan sudah membahas soal CKG untuk peserta didik di sekolah, Bu, atau untuk anak usia sekolah lah ya gitu. Kalau untuk tenaga pendidiknya, Bu, apakah ada program yang serupa? Ya, tadi kan sudah ada ya, tadi CKG hari ulang tahun. Itu untuk dewasa sampai lansia begitu ya, selain dari 0 sampai 6 tahun. Jadi untuk guru-guru karena sudah masuk usia dewasa, dia juga akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Wah, Tapi ini yang perlu perbedaannya ya untuk CKG sekolah dan CKG hari ulang tahun. Kalau CKG sekolah itu petugas kesehatan dalam hal ini puskesmas datang ke sekolah atau madrasah atau pondok pesantren. Tapi kalau untuk guru-gurunya itu yang harus datang ke puskesmas gitu. Jadi yang satu eh, partisipasi aktif dari petugas untuk sekolah, tapi yang untuk yang masyarakat begitu yang hari ulang tahun itu malah partisipasi aktifnya dari masyarakatnya untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu bedanya. berarti pembedanya adalah kalau anak usia sekolah petugas medisnya yang datang, kalau tenaga pendidiknya yang datang ke puskesmas Puskesmas, gitu ya, seperti itu. sobat sehat. Nah, untuk rangkaian kegiatan CKD di sekolah ini, Bu, kira-kira tempat dilakukannya itu di mana saja atau hanya di sekolah-sekolah, ada tempat lain? Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan dan persiapan itu merupakan tanggung jawab dari pihak mana saja? Jadi untuk CKG sekolah ini memang tempatnya adalah di sekolah, madrasah, pondok pesantren ya, Oke. ya gitu. Jadi itu adalah lokasi untuk usia sekolah. Dan satu lagi tambahannya, sekarang ada dari Kementerian Sosial, itu ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Ya, kebetulan di Jawa Timur sudah ada berapa 19 ya, kalau tidak keliru, 19 sekolah rakyat, di mana ini PIC-nya di Dinas Sosial, itu juga akan dilakukan CKG. Sama kita datangin juga begitu ke sekolah rakyat itu. Ada ya, Bu, sekolah Sekolah madrasah, pondok pondok pesantren, pesantren, dan yang satu lagi adalah sekolah sekolah rakyat rakyat. gitu. Diingat-ingat ya, sobat sehat. Kemudian, Bu, kapan kegiatan CKG yang akan dilaksanakan di Jawa Timur? Apakah sudah ada rencananya? Insya Allah sudah akan berjalan. Jadi sebenarnya untuk PKG anak usia sekolah itu dimulai di saat tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru tahun ini itu mulai dari bulan Juli 2025 sampai nanti di bulan Juni 2026. Oke. Gitu. Kapan di Jawa Timur akan dimulai? Insya Allah mungkin nanti Agustus ini ya. Ini akan dimulai di Bojonegoro. Ini insya Allah nanti akan dilakukan kick off tanggal 4 Agustus 2025. Dan di Sidoarjo, di Pondok Pesantren Al-Aman. Kemudian, Bu, seperti yang kita tahu ya, Bu, Jawa Timur ini kan termasuk areanya tuh termasuk luas ya, Bu, bahkan ada yang di kepulauan juga. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan untuk menjangkau sekolah yang ada di kepulauan dan mungkin lokasi-lokasi yang terpencil? Ya, ini keuntungan Dinas Kesehatan ya. Kita punya jaring itu sampai di tingkat desa kelurahan. Di tingkat kecamatan insya Allah
sudah ada puskesmas. Tingkat desa, kelurahan ada pustu, ada Podkesdes, ada Polides. Ini insya Allah yang akan bisa menjangkau sekolah yang ada di wilayah di Jawa Timur. Seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Bu, Sobat Sehat, ini disimak pertanyaan terakhir. Sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan, apa harapan Bu Warid terkait program CKG ini untuk kesehatan anak usia sekolah? Harapan kami di bidang kesehatan untuk CKG ini adalah salah satu pemantauan kita terkait deteksi dini gitu ya terhadap penyakit. Itu yang penting. Jadi kita akan melakukan screening lebih awal begitu. Kalau sudah dilakukan screening kesehatan lebih awal, itu insya Allah nanti tata laksananya itu akan lebih awal. Jadi kasus-kasus kesakitan atau penyakit yang berat gitu ya, itu sudah terpantau sejak awal. Jadi kita tata laksana pun pengobatannya lebih tepat, lebih cepat begitu ya, kalau itu penemuannya secara dini begitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, harapan kita ini CKG ini enggak hanya program kesehatan aja gitu ya yang terlibat. Tapi seluruh perangkat daerah, seluruh mitra-mitra gitu ya yang terkait ini juga butuh dukungan begitu ya untuk pelaksananya PKG ini. Jadi ya, ada banyak partisipannya juga ya Bu. Betul, karena tadi ya mohon izin ya mungkin kemarin kan kita hanya hari ulang tahun ya, kita sekarang CKG-nya sudah merambah untuk komunitas. Nah, salah satunya lebih luas lagi. Ini rencananya mungkin dalam waktu dekat ini di kota Surabaya akan merambah ke ojol begitu ya, Grab gitu. Jadi segala strategi ini kita lakukan begitu ya. Bukan hanya PKG sekolah aja, tapi PKG yang hari ulang tahun, PKG komunitas, PKG yang khusus itu untuk meningkatkan status kesehatan ya masyarakat kita. Itu Mbak Tia. Berarti ya Bu, dari segala upaya yang telah dilakukan oleh kita semua untuk tentunya untuk kesehatan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini karena satu tidak dipungut biaya juga ya Bu ya, dan sudah terprogram direncanakan sedemikian rupa jadi dimanfaatkan ya Sobat Sehat. Kalau gitu dari ilmu-ilmu dan edukasi yang sudah Ibu katakan tadi, mulai dari jenis pemeriksaannya, lokasinya, dan capaian indikator apa yang diharapkan akan terwujud, kita semoga Sobat Sehat di rumah bisa menerima informasi ini dengan baik. Gimana nih Sobat Sehat? Seru banget ya live kali ini. Banyak ilmu yang sudah dibagikan oleh Ibu Warid kepada Sobat Sehat semua. Semoga apa yang telah Ibu Warid sampaikan bermanfaat untuk Sobat Sehat di rumah. Semoga program CKG ini dapat berjalan dengan lancar ya Ibu. Amin. Nanti menghasilkan hal yang baik juga seperti itu. Tapi sayangnya kita udah sampai di penghujung acara nih Sobat. Jangan khawatir, setelah ini masih akan ada segmen-segmen yang gak kalah menarik dan tetap edukatif. Kita akan banyak berbincang soal kesehatan. Nantinya juga akan ditemani oleh narasumber-narasumber dari Dinkes yang akan kembali memaparkan edukasi kesehatan untuk Sobat Sehat di rumah. Semoga apa yang kita bincangkan dan tayangkan hari ini dapat bicara dengan baik dan bermanfaat ya. Pokoknya terima kasih juga untuk Ibu Waritsah sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara ini ya Bu. Semoga lagi berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Mbak Tia dan para ini ya Sobat Sehat rumah ya. Oke deh, kalau gitu kalau Sobat Sehat perlu informasi terkait kesehatan bisa langsung menghubungi admin Caca Jatim via WhatsApp. Mungkin nomor WhatsApp-nya mau dicatat
ada di nomor 0813 3436 7.800. Saya ulangi lagi, 0813 3436 7.800. Jangan lupa follow sosmed kita di Dinkes Jatim dan Promkes Jatim karena kita bakal balik lagi di episode selanjutnya dengan konten yang makin menarik bareng dengan narasumber yang gak kalah keren. So, terima kasih Sobat Sehat yang udah gabung di segmen kita kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Stay healthy and see you in the next live. Bye-bye. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, makasih ya. Mohon maaf.